Salve saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liber Habit-Vos. Sebagaimana kita ketahui, beberapa hari terakhir ada seorang paus Protestan yang mencoba menuding orang-orang berdosa dalam gereja Katolik, dan mungkin dia menyangka bahwa dengan menunjuk orang-orang Katolik yang berdosa, maka ajaran Protestan benar. Kayaknya logika tidak ada seperti itu ya. Kamu membandingkan idealisme Protestan dengan orang-orang yang berdosa dalam gereja Katolik. Nice try, but it doesn't work. Oke? Maka pertemuan kali ini kita diberi judul Paus MYM versus Paus John ke-12. How bad were the bad popes? Percaya atau tidak, saudara-saudariku, Paus tidak sempurna. Ya. Nah, sekarang mengenai infalibilitas kepausan. Infalibilitas kepausan berarti bahwa paus bisa sempurna ketika dia mengajarkan dengan cara tertentu. Bukan berarti dia selalu infalibel dalam segala hal yang dia ajarkan sepanjang waktu. Dia hanya sempurna kalau dia dalam menjalankan jabatan petringnya dengan sengaja mengajarkan sesuatu secara definitif untuk seluruh gereja. Dan jarang bagi para paus untuk mengeksekusi otoritas ini. Dan ya, paus masih bisa berdosa. Dia tidak sempurna. Nah, sekitar 50 tahun yang lalu ya, ada seorang bernama E.R. Chamberlain menerbitkan karyanya yang berjudul The Bad Popes, yang bergantung pada bagaimana cara kamu membacanya adalah pandangan yang tidak berkedip, melotot pada titik-titik terendah kepausan atau dendam kosong terhadap the bark of Saint Peter, tongkang Santo Petrus, bahtera Santo Petrus. Buku ini yang hanya bertahan dengan berpindah tangan dari berbagai penerbit masih tersedia. Silahkan cari di Amazon, kayaknya bisa dapat. Tapi apakah ini cukup akurat? Oke. Dalam salah satu poin utama, pembukanya ternyata tidak akurat. Chamberlain ini menghabiskan banyak ruang untuk memberi ruang untuk bukan paus yang buruk sama sekali, tetapi untuk legenda Paus Joan. Kata kuncinya di sini adalah legenda. Karena hampir setiap sejarawan serius menyebutnya sebagai dongeng abad pertengahan. Jadi, tampaknya cara yang aneh untuk memperkenalkan sebuah buku tentang paus yang jahat, bad popes, yang diduga dengan memulai dengan seorang paus wanita fiktif yang tidak pernah ada, dan yang kisahnya benar-benar didiskreditkan pada abad ke-17. Mari kita bahas paus-paus yang tercatat dalam sejarah versi Chamberlain ini sebagai bad popes. Memang bad popes ada kok. Oke. Yang pertama itu Yohanes ke-12. Setelah pembukaan 40 halaman sebagai pembersih tenggorokan, Chamberlain akhirnya memulai dengan paus jahat pertamanya, Paus Yohanes ke-12, yang hidup tahun 955 sampai 964. Yang kesalahan utama dalam hidupnya tampaknya adalah bahwa dia dilahirkan sebagai anak haram. Sejak awal, Chamberlain menikmati kisah-kisah tinggi yang tidak memiliki dasar dalam sejarah faktual. Yang paling keterlaluan adalah bahwa Paus Yohanes mengubah istana Lateran menjadi rumah bordil. Kembali ke dunia realitas, Paus Yohanes sangat peduli dengan menjadi penguasa duniawi dan spiritual, dan jika dia lebih sering condong ke arah yang pertama, penguasa duniawi, daripada yang kedua, penguasa spiritual, dia hampir tidak dapat dituduh sebagai pelanggar pertama atau terburuk. Baik atau buruk, dia meresmikan Kekaisaran Romawi Suci yang secara mengejutkan berlangsung hingga tahun 1806. Kisah apokrifa lain yang tidak dapat dibuktikan adalah bahwa Paus Yohanes meninggal karena stroke saat bersama seorang wanita yang sudah menikah. Meskipun tidak mungkin untuk menyangkal cerita cabul ini, sama tidak mungkin untuk membantahnya. Tetapi legenda seperti ini dies hard. Ya. Paus yang berikutnya, Benediktus ke-9. Paus buruk berikutnya yang diambil dari Chamberlain adalah Benediktus ke-9 yang hidup 1032 sampai 1046. Menurut Chamberlain, yaitu menurut legenda, dia diangkat menjadi paus pada usia 12 tahun, yang tentu saja tidak mungkin. Dan para sarjana sekarang setuju bahwa dia kemungkinan berusia akhir 20-an. Pelanggaran utama tampaknya adalah bahwa dia digulingkan setidaknya 2 kali, meskipun tidak pernah sepenuhnya sepakat. Resusitasi diri dari jabatannya sendiri ini tampaknya menyinggung Chamberlain sebagai Benediktus yang membantu menyalakan, sama seperti Benediktus, yang membantu menyalakan kembali rumah induk Benediktin Monte Cassino yang agung.
Benediktus didakwa dengan simoni, penjualan jabatan dan benefices, mengambil cari untung. Dan ada klaim bahwa dia rela meninggalkan kepausan pada tahun 1044 karena keinginan untuk menikah, meskipun tidak ada bukti bahwa ini adalah motivasinya, apalagi sesuatu yang dia ikuti. Memang satu hal yang dapat dikatakan pasti tentang Benediktus adalah bahwa dia mengakhiri hari-harinya menjalani kehidupan kontemplatif di sebuah biara. Mungkin ini adalah penitensinya atas kehidupan yang tidak sopan, tidak beradab, tidak bermoral yang diklaim Chamberlain yang dia jalani, atau mungkin dia tidak seburuk seorang paus atau orang seperti yang dibuat oleh para penulis anti-Katolik. Berikutnya, Paus Bonifacius ke-8. Bonifacius ke-8 menurut standar apapun adalah seorang jenius, dan seperti banyak jenius, dia adalah musuh terburuknya sendiri. Karena dia juga memiliki bakat untuk menciptakan musuh. Meskipun demikian, dan Chamberlain membuat materi sepanjang sepanjang bab itu, bahkan seorang teolog Protestan seperti G.N.D. Kelly mengakui bahwa dia adalah pelindung pembelajaran, mendirikan universitas di Roma pada tahun 1303 dan merencanakan satu untuk Avignon dan satu untuk para seniman, termasuk Giotto dan De Campio. Dia mengkodifikasi ulang hukum kanonik, membuat katalog arsip dan perpustakaan kepausan, dan dalam upaya untuk mengurangi ketegangan antara imam sekuler dan ordo mendikan baru, Fransiskan dan Dominikan, menyusun bula super katedral. Namun seperti Paus Yohanes dan Benediktus, dia berperan dalam perang keluarga Romawi, Colonnas, Barberinis, dan kawan-kawannya, dan penguasa sementara Jerman dan Prancis. Dalam hal ini dia tidak unik dan bahkan sangat kejam. Tapi dia tidak diragukan lagi bertangan tinggi, otokratis, dan memiliki terlalu banyak patung dirinya yang dibuat untuk mengenang dia. Jadi saya tidak yakin itu membuatnya menjadi paus yang buruk. Tetapi tentu saja bukan orang yang akan kita kenali sebagai Servus Servorum Dei pada hari ini. Yang berikutnya lagi Urbanus ke-6. Paus Urbanus ke-6 tahun 1378 sampai 1389 terpilih sebagai paus sementara di luar Vatikan. Dia terpilih sebagai paus sementara orang-orang banyak di luar Vatikan berteriak-teriak supaya seorang Romawi atau setidaknya seorang Italia, karena mereka takut kepausan dirampas oleh Prancis di Avignon lagi. Bukan karena kesalahannya sendiri, Barolomeo Prigignato, uskup agung Bari, adalah kandidat terdekat dan tercepat untuk paus, dan dia terpilih dalam demam yang lebih panas dari kecambah lada yang memadamkan kerumunan Italia. Di satu sisi, Paus Urbanus efisien, keras, dan teliti. Di sisi lain, dia bisa keras kepala, berkepala panas, dan tipe pemimpin jalan saya atau jalan raya. Sejujurnya, hal-hal selanjutnya ini memang membantu menyelesaikan sesuatu. Salah satunya adalah untuk mengurangi gaya hidup berlebihan yang dipimpin banyak kardinal saat itu. Tapi metodenya sangat parah untuk setidaknya, dan ketakutannya terhadap gereja yang akan kembali ke Prancis berbatasan dengan paranoia. Meskipun sekali lagi, untuk bersikap adil bagi Urbanus, Antipaus Clemens telah mendirikan pengadilan di Avignon. Terlepas dari kenyataan bahwa dia memperpanjang pesta visitasi perawan Maria yang terberkati ke seluruh gereja dan melembagakan tahun suci setiap 33 tahun, Chamberlain mengklaim bahwa karena paranoianya dan kebencian terhadap rekan-rekannya, Urbanus ini diracuni meskipun tidak ada bukti tentang hal ini. Kemudian paus berikutnya Alexander ke-6. Paus Alexander ke-6 tahun 1492 sampai 1503 hampir disepakati secara universal adalah titik nadir kepausan. Rodrigo Borgia dari ekstraksi Spanyol melahirkan ahli waris, memberikan hadiah mewah untuk keluarganya, dan membakar biarawan Dominikan yang reformis di Savonarola, di tiang, setidaknya melalui agen-agennya. Seharusnya sama sekali tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa baik di Amerika Serikat maupun serial televisi di Inggris, di Eropa dan Amerika, serial yang bernama The Borgias ini berfokus pada ekses banteng Spanyol. Begitu dia dijuluki oleh Chamberlain, dan bukan pada kerabatnya yang reformer, Santo Franciscus Borgia, yang dengan semua hal lainnya adalah pendiri kedua dari Jesuit. Terlepas dari banyak ekses Paus Alexander,
dia tampaknya setidaknya menyadari bahwa dia tidak dapat menjalani kehidupan yang benar-benar hilang tanpa mengelilingi dirinya dengan kuria yang cakap untuk melakukan pekerjaan sehari-hari gereja. Dia meramalkan kedatangan talenta Renaissance besar Bramante, Michelangelo, dan Raphael, dan karena negara aslinya telah mulai menjajah Amerika, dia menggerakkan evangelisasi Kristen di dunia baru ini. Apapun yang mungkin dia lakukan, tidak ada yang bisa menuduh Paus Alexander menikmati menjadi paus. Dan the next one is Leo ke-10. Bagian dari masalah dengan warisan Paus Leo tahun 1513 dan 1521 adalah bahwa itu dibukukan oleh Paus Julius II yang brilian, yang merobohkan Basilika Santo Petrus yang lama untuk membangun yang baru. Dan orang Belanda yang reformis, Hadrian ke-6, yang menjadi paus selama hampir setahun. Dan dia mengikuti penjualan indulgensi yang pertama untuk membiayai upaya konstruksi besar-besaran yang baru, yang untuk jujur mungkin sepadan dengan biaya, tetapi tidak dapat memahami reformasi yang diinginkan Luther, Calvin, Zwingli, Henry VIII, dan kawan-kawan. Dia hanya melihat mereka sebagai bidat, yang memang mereka demikian, namun karena tidak menangani situasi dengan benar, dia tanpa disadari membantu mengipasi api kebencian mereka terhadap kepausan, khususnya, dan gereja Roma pada umumnya. Pada saat kematiannya, reformasi Protestan berubah menjadi perang agama. Yang berikutnya lagi adalah Clemens ke-7. Seperti Paus Leo, Clemens ini 1523 sampai 1534 berasal dari keluarga Medici yang terkenal, dan seperti Paus Leo, ia bernasib buruk karena ditempatkan secara historis antara Hadrian ke-6 sang reformis dan Paus Paulus ke-3, yang akhirnya mengambil langkah berani untuk mengadakan Konsili Trente yang akan memulai reformasi Katolik. Dia tampaknya tidak belajar apa-apa dari kesalahan Leo X dan dalam hal ini dari reformasi Hadrianus. Tetapi dia menugaskan Michelangelo untuk melukis perjamuan terakhir di dinding belakang kapel Sistina. Dia juga melindungi Machiavelli, penulis The Prince, semacam buku panduan filosofis tentang bagaimana memimpin dan mendapatkan keinginan Anda. Dan pada saat kematiannya telah melihat Inggris Raya berpisah dari gereja Katolik juga. Jadi, saudara-saudari, seberapa buruk paus-paus yang buruk ini, orang dapat dengan aman mengatakan bahwa mereka bukan orang kudus seperti yang kita bayangkan pada banyak paus-paus besar. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah produk dari zaman mereka yang penuh dengan perang intra-Eropa tanpa henti dan keluarga yang terus-menerus bersaing satu sama lain tentang siapa yang akan mengemudikan kapal Santo Petrus. Paus yang buruk? Maybe. Orang yang jahat? Suatu hari kita akan mengetahuinya. Good job, bad popes.